Jadi setelah gue dan tim gue bongkar mesinnya Adi itu ketemu beberapa parts dan kondisi mesin yang sudah tidak layak ya. Menurut gue tuh seperti yang kita temukan tuh kemarin tuh kondisi cylinder head ada keropos di beberapa bagian, lalu kondisi klep yang jumlahnya 12 itu udah nggak layak pakai itu. Jadi kalau cylinder head itu keropos karena lubang-lubang air itu mengalami korosif ya, karena air dan mobil juga berhenti lama. Nah, itu udah dilakukan pengelasan, lalu ditemukan juga bahwa cylinder headnya itu ada melengkung sekitar 0,06 mm ya. Nah, yang mana selama ini mobil itu kalau dipakai jalan, terutama kalau kecepatan tinggi tuh mesinnya panas. Nah, itu disebabkan karena cylinder head yang keropos dan melengkung itu. Jadi satu masalah ditemukan tuh. Lanjut lagi kita bongkar piston dan ring sama kondisi liner atau boring ya. Itu juga mengalami kehausan. Jadi gue dan tim gue tuh akhirnya memutuskan untuk ganti piston dalam kondisi standar lagi, karena yang mesin yang sebelumnya ini pistonnya udah over 50. Jadi gue itu bilang sama Andi, sebaiknya pistonnya kita ganti yang standar lagi, terus liner atau boringnya kita ganti supaya ukurannya pas lagi. Sementara bodi KZ dikerjain sama Platinum, secara paralel juga mesin itu mulai dikerjain sama Mas Moti. Nah, kemarin pas terakhir nanya update ke Mas Moti, memang ada hal-hal yang unexpected lah gitu, berkaitan sama kondisi mesin itu. Jadi yang tadinya gue pikir short blocknya nggak ada masalah, ternyata justru masalah lebih besar di area short block dibanding cylinder head, meskipun cylinder head itu juga banyak masalah sih. Nah, salah satu yang krusial dari perbaikan short block itu adalah piston. Jadi mesin gua itu kan kondisinya pistonnya udah oversize 50, sementara dari hasil pencarian piston lebih gede dari oversize 50 itu udah nggak ada yang orisinil. Sementara ya bisa dibilang gue cukup ngoyo, gue pengen pakai spare part orisinil semua gitu. Nah, berkaitan sama itu, si boringnya kan juga kondisinya udah aus. Jadi dari hasil diskus kemarin kita sepakat buat ganti boring, dan pistonnya itu dibalikin ke size 0 lagi pakai barang orisinil. Nah, itu sudah dikerjakan sama Mas Moti. Problem di cylinder head juga udah solve. Kemudian memang beberapa tantangan yang berkaitan sama mesin itu adalah spare part pendukungnya. Salah satunya engine mounting. Engine mounting ini kan karena mobil itu adalah EE90, which bodinya adalah Corolla twin cam, tapi mesinnya mesin Starlet. Jadi ada, gue lupa sih, sisi tertentu yang engine mountingnya itu spesifik. Nah, itu Mas Moti kemarin cerita nggak gampang lah nyarinya. Mungkin kalau susah terlalu berlebihan, tapi nggak gampang gitu nyarinya. Nggak bisa dapat semua engine mounting di satu toko. Nah, itu jadi tantangan juga. Nah, yang di luar hal mekanis juga, gue juga baru tahu gitu bahwa cover timing belt sisi bawah dari 2E yang dipasang di Corolla ini modelnya beda sama Starlet. Jadi dulu itu pulley crook as di mesinnya KZ ini pernah dampernya udah oblak. Jadi si
puli kulkasnya ini nggak balance, goyang. Nah gue berhubung melakukan peremajaan kali ini bisa dibilang skalanya gede, gue juga pengen secara tampilan mesin itu kelihatannya bagus gitu. Nah salah satu yang bikin bagus itu kan cover timing belt kalau baru. Nah gue kemarin nyari, karena asumsi gue sama kayak punya Starlet, gue carilah punya Starlet. Ternyata beda. Nah jadi ya itu bisa dibilang tantangan lainnya lah dari proses peremajaan mesin ini. Bagian metal duduk, metal jalan, kondisinya juga mengalami kehausan ya. Tapi hebatnya crankshaft tuh masih utuh, nggak kemakan baret pun tidak. Padahal dalam pemakaian mobil itu bisa dibilang ekstrim sih gitu. Nah gue agak takjub dengan hal itu sih. Terus pompa oli juga kita ganti, sistem air, pengairan tuh water pump, termostat, pipa-pipa, selang-selang air yang ada di mesin itu kita ganti semua. Karena emang udah nggak layak, udah keras semua ya, selang-selangnya ada yang retak dan lain hal lah. Kalau spare part yang susah dicari waktu gua belanja spare part tuh piston. Justru piston itu malah yang orisinil tuh susah untuk carinya. Jadi lumayan untuk nyari piston itu nunggu waktu beberapa lama lah untuk pesan dulu tuh ke Astra ya. Tapi akhirnya dapat juga. Kalau yang lain-lain sih masih ada lah di pasar, tapi justru banyak imitasi. Akhirnya kita nunggu juga tuh buat spare part orisinil lah, karena Adi maunya spare partnya semua orisinil untuk internal mesin, terus engine mounting, water pump. Dia minta sama gue tuh spare partnya sebisa mungkin orisinil. Nah mengenai pengumpulan spare parts, memang Mas Moti cukup bekerja keras buat ngedapetin semuanya dalam kondisi orisinil. Dan alhamdulillah ya sekarang udah kekumpul, baik piston, boringnya sudah diganti, ringnya tentu orisinil juga. Dan di sisi cylinder head memang kemarin ditemukan bahwa si payung klepnya ini udah habis. Jadi kemarin Mas Moti cerita juga bahwa kebetulan di cylinder head KZ ini klepnya mesti diganti 12-12-nya. Cuman 12 ya guys, bukan 16. Setelah Mas Moti hunting sana sini mati-matian, akhirnya berhasil juga dapat 12 klep itu dalam kondisi orisinil. Jadi kemarin juga udah dipasang dan mulai di-skir. Kemarin yang nggak kalah menarik itu Mas Moti cerita bahwa kondisi crankcase-nya ini surprisingly masih bagus lah gitu untuk ukuran mobil yang gue abuse di masa lalunya. Abuse-nya tuh mungkin bukan ngebut RPM tinggi gitu ya, ada juga sih gue ngelakuin itu, tapi mobil itu tuh gue abuse dalam konteks olinya suka telat ganti. Terus dulu kalau olinya ada leak, gue jarang tuh ngecek level olinya. Jadi begitu akhirnya gue cek, kadang-kadang olinya tinggal 1/4 nih di dipsticknya, kelihatan cuma 1/4 doang sisanya. Akhirnya mesti gue tambahin lagi seliter. Nah, maksud gue perlakuan gue yang nggak ideal itu kan harusnya menyiksa buat crankcase gitu, tapi ternyata kondisinya masih baik. Akhirnya metalnya juga masih bisa pakai 0, nggak perlu undersize. Terus mungkin kedepannya yang juga harus gue siapin itu kayak fan. So far sih sekarang udah sebagian besar udah terkumpul dan udah bisa bikin Mas Moti kerja dengan tenang bahwa spare partnya tuh sebagian besar udah lengkap. Esensi dari perjalanan KZ jadi punya tampilan yang kayak gini itu kan salah satunya karena tenaganya yang kurang itu. Jadi gue tetap mau mempertahankan format itulah gitu. Jadi gue juga bisa nostalgia kali ya kalau gara-gara mobilnya pelan nih, jadi mobilnya cepan dan velgnya lebar gini gitu. Gue sih
lumayan confident ngelihat update dari Mas Moti bahwa mesinnya bakalan bisa dirakit dan punya hasil akhir yang bagus lah gitu ya. Meskipun masih ada proses-proses lain yang harus mengikuti seperti exhaust gitu, itu kan belum dipikirin tuh. Lainnya juga yang berkaitan mungkin cooling system ya. Gue lagi mempertimbangkan sih peremajaan cooling system ini akan gue lakukan dengan skala yang segimana gitu. Gue ada wacana juga mau ganti radiator aluminium ya hanya demi maksimalisasi di sektor pendinginan aja sih gitu. Di lain hal juga menurut gue ini mesin yang lumayan kuat ya kalau menurut gue. Jadi dibandingkan mesin twin cam yang 1600 tuh menurut gue itu lebih rewel setelah tuanya ya. Nah mesin 2E ini justru malah lebih kuat menurut gue setelah berpuluh tahun dipakai nih. Kalau menurut gue malah rusaknya malah lebih sedikit dibanding yang 1600. Terus juga spare partnya juga lebih murah dibanding yang 1600. Nah makanya kenapa kita akhirnya memutuskan tuh tetap pakai mesin itu. Selain spare partnya lebih mudah dicari, ya bisa dibilang sih bahan bakar emang lebih irit dari yang 1600 sih. Nah udah gitu juga mobil Adi kan tampilannya begitu tuh ya. Menurut gue emang gak butuh sih mesin kencang di mobil itu, cukupan aja gitu. Nanti setelah mesin dibersihkan semua, dirakit kembali, gua rasa sih waktunya mudah-mudahan cukup ya untuk showcase Elite nanti ke depannya. Meskipun kita juga nggak tahu nanti ada kendala di depan, mudah-mudahan semua bisa terselesaikan lah dengan waktu yang cepat ini nih. Soalnya kan juga seperti wiring kita belum tahu tuh normal atau enggak nanti setelah dipasang. Terus entah ada kendala di mesin atau di karburator atau di pengapian, itu juga kita belum tahu tuh. Mudah-mudahan sih nggak ada halangan yang berarti ya. Soalnya itu juga masih perlu sistem exhaustnya kan harus diperbaikin juga tuh. Nah itu kan butuh waktu juga tuh. Tapi menurut hemat gue sih seharusnya tuh selesai untuk Elite Showcase kali ini. Terus kalau ngomongin apakah mobilnya bisa selesai buat Elite Showcase atau enggak, so far sih lagi-lagi gue confident. Pihak-pihak lain yang berkaitan juga bilang ke gue bahwa confident kita bisa nyelesain project ini dan tampil di Elite Showcase. Tapi gue juga belum berani 100% percaya diri bahwa ini akan selesai, karena seperti yang kita semua tahu, dalam melakukan proses peremajaan mobil gini akan selalu ada faktor-faktor X yang nggak bisa diprediksi gitu, dan kita mesti siap sama faktor-faktor itu. Meskipun dengan proses yang kita lakukan sekarang, kita sudah sangat meminimalisir munculnya faktor X itu. Tapi ya kita nggak pernah tahu lah apa yang akan terjadi gitu. Tapi semoga project ini bisa selesai dan kalian semua bisa lihat mobil ini dengan form yang baru di Elite Showcase nanti.